Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Baik. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sungguh Allah yang luar biasa yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberkati kita sehingga kita bisa datang ke tempat kudusnya. Untuk pengumuman gereja minggu-minggu ini, yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 8 Mei Bapak Roli Putranto. Kemudian pada tanggal 10 Mei Ibu Reni Triwardani. Pada tanggal 11 Mei Saudari Lydia Wahyu Melvina. Pada tanggal 12 Mei Bapak Edi Suryadi. Pada tanggal 14 Mei Ibu Pendeta Eka Sumaryanti. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hadir, silakan untuk bangkit berdiri. Ibu Pendeta silakan. Ya, selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu. Kemudian untuk kegiatan gereja minggu ini, yang pertama pada tanggal 8 Mei Jemaat Anugerah dimohon tinggal sebentar untuk mengikuti musyawarah urusan gereja setelah ibadah pagi tadi ya. Kemudian doa Rabu sore pada tanggal 11 Mei jam 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Wahono, MC oleh Ibu Ani Waluyo, dan pemain musik adalah Saudara Andi. Ada satu kali persembahan untuk mendukung sosial BPD GGBI Yogyakarta. Kemudian doa fajar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei jam 5 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Pengumuman selanjutnya, Persekutuan Kaum Muda Baptis dan Persekutuan Kaum Remaja Baptis akan bersekutu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 6 sore, dilayani oleh MC Saudara Cisya, pemain musik Saudara Agung. Kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Wahono dengan tema Cinta Tuhan vs Cinta Manusiawi. Silakan untuk kaum muda maupun kaum remaja untuk bisa datang. Kelas baptisan Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Yang pertama adalah Saudari Emnike Mawar Aryane, Saudari Lydia Wahyu Melvina, Saudari Kalia Dwi Arianti, Saudari Hanalia Puspita Ayu, Saudari Jonathan Eka Putra Patria. Silakan saudara-saudari yang mengikuti kelas baptisan untuk mengumpulkan foto berukuran 2x3 2 lembar untuk pembuatan kartu baptisan dan dikumpulkan di sekretariat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan perjamuan Tuhan dan pembaptisan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 7 pagi. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Wahono. Untuk MC Ibu Esther Cada, untuk singer Ibu Wati dan Ibu Esther Fetiana. Untuk pemain musik Saudara Daniel Yoga, Saudara Daniel Eka, Saudara Vigo, dan Saudara Agung. Untuk sound system dilayani oleh Bapak Ali Mudiantoro dan Saudara Arfi. Untuk pengukur suhu dilayani oleh Ibu Ani Waluyo. Kemudian ada di Gereja Baptis Indonesia Cabang Gilir dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyudi Elianser. Dan di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Cabang Jati akan dilayani oleh Saudara Eko Supriyanto. Ada pengumuman tambahan, selamat atas kelahiran cucu dari Ibu Hadidiono, putra dari Ibu Alin dan Bapak Anto. Tapi ini belum disebutkan namanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan baik putranya maupun ibunya. Kemudian pada hari Minggu sore
untuk ibadah Minggu sore tanggal 15 Mei 2022 itu akan dilayani, pengkhotbahnya dilayani oleh Bapak Pendeta Cadar Jeffrey MDU. Kemudian untuk MC-nya Saudara Angel, Saudari Vina dan Saudari Putri, dan untuk pemain musiknya Saudari Ayi. Untuk yang ibadah pagi tanggal 15 Mei, untuk pelayan pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Timbul Wahono. Kemudian untuk pembawa acaranya Ibu Ayu Puspitasari. Untuk singernya adalah Saudari Dinda, Saudari Melody. Untuk pemain musiknya adalah Saudari Brian, Saudara Afan, Saudara Doni, dan Saudara Denis. Untuk sound system dilayani oleh Saudara Agung Budi Prasetyo. Untuk pengukur suhunya oleh Saudari Vincent. Dan untuk gereja baptis cabang Mire dilayani oleh Bapak Wahyudi Eliezer. Kemudian untuk yang gereja baptis cabang Jati dilayani oleh Saudara Eko Supriyanto. Mungkin pada sore hari ini ada yang Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali hadir. Silakan untuk bagi berdiri. Tidak ada, puji Tuhan, adalah jemaat yang siap untuk melayani, untuk datang ibadah pada sore hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang ke tempat kudusnya. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Efesus 2 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Amin. Kita akan pujikan "Turunlah Kasih Ilahi" dari buku pujian nomor 29. Kita akan pujikan bait 1 dan 3. Thank you.
Tuhan, kami boleh datang ke tempat kudus-Mu. Kami boleh bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni atas semua sikap dan perbuatan kami di hadapan-Mu. Jadikan kami layak untuk menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan buat ibadah sore hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi kami di tempat ini. Berkati juga Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini sehingga menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Tuhan selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita sudah diselamatkan dan kasih Tuhan itu adalah harapan dari kita. Mari kita akan pujikan Tuhan adalah harapanku dari buku pujian nomor 285.
mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timbul. Mari kita akan pujikan Hatiku Percaya. Khususnya untuk para pemerintahan, para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan sungguh-sungguh diperkenan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan kesejahteraan di dalam Tuhan Yesus, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami, dan untuk itulah Tuhan kami terus berseru kepada Tuhan, karena Engkau yang memiliki, mempunyai dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk GGBI, kami berdoa untuk organ-organnya, kami juga berdoa untuk setiap pengurusan, pembina maupun untuk pengawas, baik itu yayasan, baik itu yang ada di pusat, yang ada di daerah,
baik itu rumah sakit dan semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam mengelola segala sesuatunya, supaya melalui semuanya itu Tuhan, gereja ini gereja baptis GGBI akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan terus mengembangkan sayapnya di bumi Nusantara ini hingga menjangkau wilayah-wilayah yang sudah belum terjangkau, sehingga nama Tuhan Yesus akan semakin bersiar, nama Tuhan Yesus akan semakin diperdengarkan, sehingga kedatangan Tuhan akan segera datang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk GGBI, untuk gereja kami yang di sini, Gereja Baptis Anugerah, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati gereja ini dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Berikan sinergisitas yang baik antara jemaat, gembala maupun perancang. Semuanya dapat bekerja sama, semuanya dapat bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan percayakan, baik secara ekonomi, baik pekerjaan, teman hidup, maupun pergumulan di dalam sakit penyakit yang saat ini diderita. Biarlah semuanya itu Tuhan, kami boleh mengingat akan kasih Tuhan, kami boleh melihat akan karya Tuhan, sehingga melalui semuanya itu Tuhan kami dapat melalui, karena kami percaya kepada-Mu, kami percaya kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau segala sesuatunya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami terus berseru kepada-Mu, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin, sertai, dan berkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan pakai, supaya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh ruangan di tempat ini. Tutup bungkus kami dari kuasa dari Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam, selamat petang. Ya, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Halo? Iya. Halo? Ada? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada petang ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Masih berbicara tentang kasih sebagai dasar dalam pemulihan kehidupan kita. Nah, satu minggu kita menikmati perayaan Hari Lebaran bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada salahnya kita saling memaafkan. Nah, jika ada salah dalam tutur kata kami dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara semua, terlebih dalam melayani Tuhan, maafkan kami, mohon maaf lahir dan batin seperti itu. Sehingga saya berharap dalam situasi kondisi di hari yang fitri ini kita bisa mengalami pemulihan kasih yang mula-mula kembali. Karena nol, aku nggak ada salah dan saudara nggak ada salah seperti itu. Jadi nol supaya kita dipulihkan dalam hubungan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan dalam khotbah minggu yang lalu, di mana jemaat di Efesus di dalam Wahyu pasal 2 itu disampaikan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah.
Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pelayanan jemaat yang begitu luar biasa. Jemaat yang mengasihi Tuhan luar biasa. Dalam pengajaran, dalam segala sesuatunya, penderitaan dalam nama Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mereka terima itu dengan luar biasa. Mempertahankan iman percaya di dalam Yesus secara luar biasa. Namun di dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, ini di lain pihak Tuhan memuji iman, memuji karakter, memuji daripada apa yang diperbuat oleh jemaat yang ada di Efesus. Namun di lain pihak ternyata jemaat yang ada di Efesus juga dicela. Ketika mereka tidak bertobat. Bertobat dari apa? Ternyata mereka tidak bertobat dan merubah cara hidup mereka. Maka kaki dian akan diambil. Dan kita sudah mendengar penjelasan dalam minggu yang lalu. Nah, semuanya terjadi karena kasih kepada Allah sudah memudar. Kasih kepada Tuhan Yesus sudah mulai memudar. Kalau diibaratkan sebagai warna, sudah tidak cemerlang lagi. Cat warna sudah mulai memudar, sudah mulai kusam, sehingga tidak enak dipandang. Seperti gereja pada waktu itu di depan. Wah, Pak, catnya kusam, tidak enak, terlihat kumuh, terlihat tidak nyaman dipandang. Tetapi ketika disentuh, dicat kembali, dipoles kembali, walaupun tidak dicat sepenuhnya, hanya sebagian yang dicat dan sebagian juga dilabur seperti itu, tetapi sudah kelihatan baik. Berarti ada kemajuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gereja di Efesus sangat bersemangat pada awalnya. Bahkan di dalam pengajaran mereka benar-benar sangat memperhatikan. Namun ternyata itu hanya secara lahiriah saja. Hanya secara pemahaman ketika diajarkan. Pengajarannya luar biasa. Pengajarannya sungguh-sungguh mendetail. Bahkan orang yang mengajarkan benar-benar diteliti. Khotbahnya diteliti. Bagaimana khotbahnya itu? Sesuai dengan Alkitabiah tidak? Benar-benar diteliti. Jangan-jangan apa yang disampaikan adalah palsu. Jemaat di Efesus begitu luar biasa, pinter-pinter. Tetapi ternyata di situ jemaat di Efesus dicela karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan karakter hidup mereka, tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka tidak sesuai dengan apa yang diimani di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap gereja tidak mengalami yang namanya demikian. Khususnya gereja kita tidak mengalami hal yang demikian. Tidak mengalami yang namanya kasih. Mula-mula itu memudar. Tetapi bagaimana kasih yang sesungguhnya, kasih yang mula-mula, kasih yang penuh semangat, kasih yang penuh dedikasi, kasih yang sungguh-sungguh itu tetap kita hidupi.
Sebagaimana saya dan saudara mencintai Tuhan pertama kali. Bagaimana saya dan saudara ikut ambil bagian pertama kali ketika kita menjadi orang Kristen pertama kali. Akan menggebu-gebu. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara seperti jemaat yang ada di Efesus atau jemaat yang ada di Laodikia yang ditegur oleh Tuhan. Dia akan dimuntahkan karena suam-suam. Kalau Bapak Ibu saudara mempunyai iman yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin, ya hambar-hambar saja, pasti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, dari sini yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan cinta kita yang mula-mula. Kasih yang mula-mula terhadap Tuhan Yesus untuk seterusnya harus kita pertahankan. Kasih yang ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Omong kosong kalau Bapak Ibu saudara mengasihi Tuhan begitu luar biasa, sedangkan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saya dan saudara tidak mengasihi yang kelihatan, yaitu saudara-saudara kita sekitarnya. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan? Nah, orang Jawa ngasih itu kayak apa? Melok-melok neng moto begitu ya. Jelas-jelas ada yang perlu dikasihi, saudara tidak mengasihi. Kok saudara ngomong kalau mengasihi Tuhan itu bagaimana ceritanya? Tidak bisa. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kebiasaan yang sudah menjadi formalitas lah yang menyebabkan lunturnya cinta atau kasih yang mula-mula. Jadi kalau Bapak Ibu saudara hanya menjadi orang Kristen yang kebiasaan saja, maka ya tidak salah kalau cinta mula-mula kita, kasih mula-mula kita akan menjadi luntur dan usang. Karena tidak ada inovasi, tidak ada yang namanya strategi yang lain. Ya itu saja, jadinya akhirnya males. Ngapain ke gereja? Gereja ya cuma gitu-gitu saja. Tidak nyaman, tidak enak. Karena apa? Hanya sebatas kebiasaan saja. Di situ. Saudara menjadi orang Kristen hanya karena bergereja, karena saudara orang Kristen di hari Minggu. Saya hari Minggu ke gereja. Ya sudah, seperti itu saja. Tetapi sesungguhnya saudara datang ke gereja hanya sebatas setor muka saja, supaya dilihat Pak Pendetane, oh ya itu hadir. Wah terima kasih, puji Tuhan, setia ya. Padahal di gereja dia datang, ya cuma datang saja. Yang dilakukan bukan mendengarkan firman Tuhan, bukan memuji Tuhan, malah melakukan hal yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Teguran Tuhan terhadap jemaat di Efesus adalah mereka hanya beriman dengan logika, dengan banyak pengalaman, menjadikan itu sebagai kebiasaan. Guru itu kalau mengajar, awal mengajar mungkin belajarnya, kemarin kami sharing dengan teman sebagai dosen seperti ini. Ketika awal-awal mengajar, dia belajar dengan sungguh-sungguh materi-materinya. Nah, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, karena sudah hafal kok di kepala, apa yang diajarkan ya itu saja, akhirnya ya sudah terbiasa, tidak perlu belajar lagi. Sehingga ya hanya ditambahi dengan situasi kondisi pengalaman atau situasi dengan keadaan yang ada seperti itu. Menjadi suatu kebiasaan saja, sehingga tidak ada niatan untuk terus
menggali dan menggali. Nah, menjadi orang Kristen yang menjadi kebiasaan, iman yang kebiasaan inilah yang akhirnya menjadi melunturkan cinta kita. Nah, Tuhan menginginkan saya dan saudara memiliki kedewasaan dalam iman, bukan kebiasaan. Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kekristenan kita, dewasa sebagai jemaat Tuhan. Bukan hanya sebatas kebiasaan menjadi jemaat. Karena saya sudah lama di sini, karena saya sudah bergereja lama, maka itu biasa saja. Biasanya kalau hari Minggu begini, acaranya ini, dan orangnya ini, sudah selesai. Itu kebiasaan. Berbeda kalau dengan dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa, menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi iman, memiliki iman yang dewasa adalah bagaimana saya dan saudara memiliki rasa peduli, rasa memperhatikan, rasa hargai. Kita jemaat harus memiliki yang namanya kedewasaan ini. Harus kita bedakan antara kebiasaan dan kedewasaan. Jika saudara memiliki iman yang kebiasaan, menjadi jemaat yang kebiasaan, menjadi orang Kristen yang kebiasaan, saudara melakukan segala sesuatu hanya sebatas tugas dan kewajiban saja. Dengan demikian saudara tidak akan peduli adanya pertumbuhan, perkembangan di dalam gereja kita. Saudara tidak mau tahu. Orang Kristen yang hanya kebiasaan ini cenderung hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Sing penting aku dadi wong Kristen setia ning gereja, mbok gerejane dadi apa ya ndak ngerti. Nah, seperti itu. Tidak peduli. Namun berbeda kalau menjadi orang Kristen yang dewasa ini. Dewasa. Selain tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, kita memiliki rasa tadi. Rasa untuk memiliki gereja, rasa untuk memiliki. Kalau gerejaku seperti ini, wah gak enak, kelihatan kumuh. Bagaimana ya caranya? Pak, saya ada usul. Kalau gereja ini kita berikan bunga seperti itu, kelihatan hidup, kan kita enak ya Pak dipandang. Gimana kalau kita kasih bunga? Itu namanya rasa memiliki. Oh boleh, tidak apa-apa, ayo kerjakan. Namun kira-kira pantas nggak dengan yang lainnya, disesuaikan. Oh pantasnya gimana ya Pak? Ayo kita musyawarahkan. Bukan berarti kalau itu dewasa seperti itu, tapi kalau kebiasaan saudara, wah ini tidak pantas sih Pak, akhirnya gini. Wah aku ngasih kok malah ditolak begini, saudara mutu. Itu namanya kebiasaan, gitu ya. Tapi kalau dewasa ya memang harus bagaimana? Gimana kalau dialihkan ke sini aja? Oh nggak apa-apa Pak, yang penting baik. Yuk supaya ada perubahan, supaya ada kemajuan. Ini namanya inovasi. Dewasa. Memiliki rasa peduli, memiliki rasa tanggung jawab. Saya umpamakan kalau Bapak Ibu Saudara dalam sebuah keluarga seperti itu, istri hanya punya lauk namanya tempe.
kok tempe wae tau? Oh iya, kemarin digoreng. Mungkin saat ini sudah berbeda. Saudara masaknya dengan lain. Tempe dipotong-potong, lalu dibuat, dikasih terigu atau dikasih apa, jadinya bahan yang lain. Loh, kok enak ya Mas? Itu namanya inovasi, kreativitas. Nah, orang yang dewasa memiliki kreativitas itu. Bukan berarti saudara dikatakan, Mas, kok lauknya tempe saja, opo anaknya ya dimakan, gini. Itu enggak dewasa namanya. Itu masih anak-anak. Ya toh? Ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, kedewasaan ini didasari oleh kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan, dewasaan kita bertumbuh, maka kita akan melakukan perbuatan ini. Ada rasa kepada gereja. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saudara jangan datang ke gereja hanya sekedar tugas dan kewajiban sebagai orang Kristen. Tetapi jadilah orang Kristen ketika datang bergereja itu ada kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang merindukan kesungguhan kepada Tuhan itu ada hubungan. Ya, didasari dengan kasih tadi. Kasih kepada Tuhan. Seperti saudara merindukan seorang kekasih, pacar, mungkin waktu pacaran dulu. Rindu, karena ada hubungan, kasih. Nah, jadikan Tuhan itu seperti itu. Sehingga kita ada kedewasaan terus. Bagaimana kita bisa merindukan. Dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari, jadilah orang Kristen yang dewasa. Kasih yang mendewasakan itu. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang hanya kebiasaan, maka saudara akan menjadi jenuh. Gereja kok koyok ini baik. Kalau saudara menjadi kebiasaan, saudara akan merasa malas. Yang akhirnya apa? Hanya mengoreksi apa yang ada. Koreksi, dibaca terus. Ini kurang ini, tetapi saudara hanya ngomong kok, ini kurang ini. Lah kok ya kita berbuat begitu ya. Ini yang dimau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hubungan kasih ini harus kita pulihkan supaya kita terus diperbarui dalam kedewasaan kita. Supaya kita dapat melakukan apa yang dimau Tuhan. Selidiki hati kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang dewasa atau menjadi orang Kristen yang hanya sebatas kebiasaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Hati sebagai hamba, silakan kita pujikan biar nanti bisa menyentuh hati kita. Memiliki hati sebagai hamba yang penuh dengan kasih yang dewasa. Apapun juga sangat
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sangat lemah, yang telah akan setia padamu Bapa. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sampai lemah, yang telah akan setia padamu Bapa. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang telah akan setia padamu Bapa. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba, hati yang mengasihi Tuhan dengan kedewasaan. Kami sadar seringkali hidup kami, meskipun kami lama menjadi Kristen, namun hanya sebatas kebiasaan saja, sehingga kami mengalami kejenuhan, sehingga kami mengalami yang namanya kemalasan karena melihat segala sesuatu yang terjadi. Tetapi hari ini Tuhan boleh menegur kami supaya menjadi dewasa di dalam rohani kami, menjadi dewasa di dalam iman pengharapan kami, menjadi dewasa di dalam kekristenan kami, sehingga kami memiliki inovasi, kreativitas, rasa untuk peduli, rasa untuk memiliki, rasa untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, menjadi orang Kristen yang hanya pandai dalam pemikiran, hanya dalam pembicaraan, tetapi kami tidak melakukan. Namun Tuhan, kami memohon kepadamu belas kasih karunia Tuhan Yesus untuk mengubahkan cara hidup kami yang lama ini, supaya kami tidak hanya berbicara, tetapi bagaimana kami melakukannya. Kami menjadi teladan dalam kehidupan kami, baik dalam bergereja, baik dalam berumah tangga, maupun di dalam bermasyarakat. Sehingga kami rindu Tuhan, dengan kedewasaan iman kami pun kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Tuhan melalui sikap hidup kami yang dewasa. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan untuk mematarakan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini di
dewasa iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, setiap puji-pujian yang kami naikkan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, demikian juga persembahan yang sudah kami persiapkan, itu boleh menjadi rangkaian ibadah kami untuk kami persembahkan kepadamu. Terimalah sembah syukur kami kepada Tuhan apa yang kami lakukan ini, dan Tuhan memberkati melayakkan kami untuk menerima kasih-Mu. Kami mau pulang, kiranya Tuhan pimpin sertai dan antar kepulangan kami, sehingga kami menemui keselamatan dan sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kami mau memberikan persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus kami serahkan, sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan ini, sehingga melalui semuanya itu Tuhan kami mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan untuk memperluasnya, dan kami boleh Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, usaha ataupun setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunan, diberkatilah engkau di dalam setiap jeripayahmu. Satu hal yang Tuhan inginkan, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam imanmu, dewasa di dalam setiap tingkah lakumu. Karena dengan kedewasaan itu engkau membuktikan kasih yang mula-mula itu tetap ada di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami layani, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dengan penyataan Tuhan, ibadah sore hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan untuk Bapak Ibu Saudara keluar terlebih dahulu dari bangku sebelah selatan. Kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.
bersyukur kepada Tuhan.